Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan sawit. Yap, perusahaan sawit. Karena perusahaan sawit itu prospeknya cukup cerah ya, meskipun harga kelapa sawit lagi turun-turunnya, karena kemarin naiknya juga cukup banyak ya. Jadi untuk menetralkan kenaikan yang kemarin, harus ada penurunan supaya normal kembali ya. Tapi prospeknya tetap cerah, karena menjadi kebutuhan daripada orang banyak. Apalagi ada banyak sekali kabar-kabar tentang krisis pangan ya. Jadi untuk emiten-emiten yang bergerak di bidang pangan juga harus kita lihat-lihat karena mereka lah yang menjadi sumber makanan kita. Ya, jadi mari kita lihat salah satu perusahaannya yang di-request oleh teman-teman, yakni Austindo Nusantara Jaya Tbk dengan kode emiten ANJT. Perusahaan sawit yang satu ini memiliki banyak sekali sumber pendapatan, bukan hanya dari sawit, tapi ada lagi dari yang edamame, bahkan sagu juga ada, bahkan ada energi yang terbarukan dari biomasa. Ya, yuk kita kenalan dari sejarahnya terlebih dahulu. Merupakan perusahaan induk yang terlibat baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan dalam produksi dan penjualan minyak sawit mentah, inti sawit, dan hasil pangan berkelanjutan lainnya, serta energi terbarukan. Ya, sebelum mengubah namanya menjadi ANJ, ya perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 April 93 dengan nama PT Austindo Teguh Jaya dengan aktivitas di bidang agribisnis, jasa keuangan, layanan kesehatan, dan energi terbarukan. Pada tahun 2012, jalan dengan visi kami yang baru untuk menjadi perusahaan pangan berbasis agribisnis kelas dunia. ANJ mulai berkonsentrasi pada minyak kelapa sawit, seraya mengembangkan bisnis agribisnis baru yang bersumber dari hasil pangan lainnya ya. Yang tadi kita sudah sebutkan, edamame, sagu juga ada. Nah, gitu-gitu aja sih. 2013 mereka melakukan IPO dengan 10% dari saham mereka ya, mereka IPO kan. Produk-produk mereka apa aja sih? Yang pastinya ada kelapa sawit ya. Nah, gitu sih ada. Di mana ada di Sumatera dan lain-lain ya, Kalimantan, Papua juga, Bangka Belitung dan lain-lain. Lalu selanjutnya produk mereka ada sagu yang merupakan salah satu makanan pokok di Papua. Ini dia. Ya. Ini sagu juga bisa dibikin menjadi tepung dan berbagai jenis produk lainnya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita lihat produk mereka ada edamame ya. Ini merupakan keluarga daripada kacang kedelai yang juga bisa dibilang sumber protein yang cukup bagus ya. Karena saya suka protein juga, saya tertarik juga. Pada tahun 2012, jalan dengan beralihnya kegiatan usaha utama ANJ ke sektor agribisnis, pangan, dan energi terbarukan, manajemen memutuskan untuk secara bertahap keluar dari bisnis tembakau dan berkonsentrasi pada produk pertanian yang mempunyai nilai lebih tinggi ya, yaitu edamame. Gitu sih teman-teman. Lalu selanjutnya produk mereka ada energi terbarukan ya, yang ada biomasa. Karena mereka bergerak di bidang sawit kan ada banyak sekali buangan-buangannya yang bisa dipakai untuk pembangkit listrik biogas ya, yang berlokasi di perkebunan Pulau Belitung. Adalah yang pertama dimiliki ANJ, dibangun dan dikelola PT Austindo Wind New Energy, yang tujuan utamanya mengurangi emisi gas rumah kaca dari perkebunan. Hal ini dilakukan dengan mengikat gas metana yang dihasilkan dari proses pembusukan limbah cair pabrik kelapa sawit dan membakarnya untuk menghasilkan listrik ya. Telah mendapatkan izin usaha sebagai pembangkit listrik independen pada tahun 2013 dan kegiatan operasi komersialnya pada awal tahun 2014 ya, dengan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga biogas berkapasitas 1,8 MW ya. Gitu sih teman-teman. Jadi gitu aja sih. Bagaimana prospeknya sih? Pastinya cerah banget ya, karena mereka memiliki fundamental yang cukup oke. Seperti apa? Kita lihat dulu dari pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakatnya sebesar 8%. Ini masih aman. Lalu PT Austindo Kencana Jaya sebesar 40%. Mirip-mirip dengan memimpin dengan Nuraini sih ya, tapi kita bahas yang paling atas. Dari beritanya sih oke-oke aja, nggak ada berita yang memberatkan, jadi langsung kita aja langsung masuk ke key statistiknya ya. Aman-aman aja ya. Baik. Oh, ada sanksi juga ya. Coba kita lihat dari awal. Jual sisa saham. Oke. Nah, kita baca yang satu dulu. IOI LSPO ini merupakan satu komunitas produsen kelapa sawit ya. Oke.
sukses karya sawit. Ini kebanyakan perusahaan lain sih. Oh, ada Austindo juga. Kasus berkasus. Ada banyak pemain sawit di sini ya. Salim Group juga ada. Memang ya banyak kontroversi di bidang sawit. Banyak sekali sih. Baiklah, dari ANJT sih itu berita tahun berapa ya tadi ya? Tahun 2016, sudah lama banget sih. Coba kita lihat Austindo sanksi LSPO. Baiklah, jadi ini berita lama sih ya, tapi nggak tahu kedepannya bagaimana tentang ANJT juga ya. Kita langsung lanjut ke laporan keuangannya. Dengan operating profitnya 233 miliar rupiah dan profit 161 miliar rupiah. Ini operating profitnya lebih besar. Nice. Jadi penjualan sawitnya dan produk-produk lainnya cukup lancar dengan PR-nya 4,65 kali. Ini bagus. Lalu operating profit margin 21%. Lalu dengan net profit margin 14%. Ini bagus dengan quick ratio 150% ya. Itulah kenapa mereka bisa sampai pagi dividen. Ya, sejak IPO tahun 2013. Lalu turnovernya kemarin itu sebesar 1,69 miliar rupiah. Ya, ini termasuk bisa masuk ke watchlist premium sih ya. Kalau tidak ada berita ini yang membuat saya cukup was-was. Tentang deforestasi ya, penebangan hutan, IOI, keanggotaan ya. Baik, IOI satu komunitas lagi sih. IOI salah satu pedagang minyak sawit terkemuka di pasar internasional yang menjual sawit, minyak sawit dan produk turunan ke seluruh dunia ya. Anak usaha bisnis hilir mereka. Palingan harus dilihat lagi ya perkembangannya bagaimana karena ini berita lama banget sih. Jadi untuk ANJT ini ya kita harus tetap perhatikan, was-was dengan manajemen mereka, bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka, apakah bersih atau kotor ya. Halo sayang, halo, nggak lagi rekaman bentar ya. Oh, jadi kita perlu perhatikan bagaimana mereka menjalankan bisnisnya ya. Jadi gitu aja sih tentang ANJT ya, masih boleh masuk ke dalam watchlist ya, tapi jangan lupa untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.